hanya nama dan alamatnya. Respon saya pertama dapatin alamat ini, saya bilang, wah ternyata dekat rumah saya nih. Langsung info ke tim, kalian datang ya, tabayun ke sana ya. Saya lagi di Jepang, nggak bisa datang. Sebelum ke rumah sana ya, data ini didapat dari siapa? Dari salah seseorang Boleh, kerabat. boleh saya lihat. Kita kasih solusi. Almas Fried Chicken. Masya Allah. Wih, Bang bro kita nih. Kata orang-orang katanya Okta si penjual agama. Allah. Wah. Depannya udah tajam banget nih. Kita bahas gimana ya. Siap, insya Allah. Saya membersamai Almas memang ya tahu lah sepak terjangnya gitu ya. Tapi di sini coba saya objektif sekali terkait. Apalagi rame isu tentang tuh owner Almas Fried Chicken diduga lakukan pencurian data konten kreator Andrea Yudias. Klarifikasi tuduhan doxing dan pencurian data. Sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Iya. Sebab akibat. Katanya sebabnya adalah ada konten kreator yang nyenggol dan disangkut pautin ke pinjol, Baba Raffi, Andrea ini kan. Sejujurnya sebenarnya gue nggak ngurus amat sih ya, karena fokus kita tuh memang lagi di blockchain, cryptocurrency. Lagi ke situ sebenarnya karena memang kebutuhan banyak hal lah, ekonomi kreatif gitu dan kondisi ekonomi gitu ya. Terus yang kedua karena memang beliau sahabat gua aja sih ya. Jadi gua akhirnya kepantik pengen tahu sebenarnya apa sih. Dan bahkan terus terang ya gue jujur ya. Ini dengan segala hormat ya, Bro Andrea. Andrea apa Andrea sih? Andrea ya. Dia ini siapa aku juga nggak tahu sebetulnya. Rame viral, gue buka konten kreator. Oh yaudah, gue juga nggak pelajarin betul makanya apa segala macamnya gitu ya nih apa basicnya. Tapi ya sudahlah, akhirnya muncul ke permukaan berita tentang ini ya coba aja kita bahas deh mengenai dunia usaha karena memang jangan ngaku pengusaha kalau belum duduk dikasih solusi sebenarnya. Udah 3 kali dong ini. Udah 3 kali, ya betul emang. Validasi dong pengusaha. Validasi ya. ya. Allah. Validasi pengusaha yang jual isu. Nah sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Jadi Gimana sih ini? Jadi gini. Almas ini kan muncul baru 1 tahun nih. 1 tahun dan kemudian memang dari awal muncul pas di podcast juga kan, kita munculin ini. Dan isu jual agama itu kan sudah dari awal munculnya Almas. Dan memang kita kan juga, memang kita jual agama kalau dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dari awal kita bilang kita bantu Palestina 5% dari omsetnya untuk bantu sekitar, karyawan diwajibin ngaji, yang nggak sholat 5 waktu dipecat, yang nggak ikut Senin Kamis pengajian kita pecat, kayak gitu kan. Jadi terus kemarin kita datang ke tempat si Andrea pun juga kita bawa ustadz. Dia bilang juga sama apa sih, kenapa apa-apa tuh bawa agama gitu lah intinya. Jadi makin kental banget lah si Almas ini jualan agama, bukan ayam goreng gitu lah. Gitu. Bawa Saudi juga lagi Bawa ya? Saudi lagi. Nah, fix sudah jual agama udah. Dan tervalidasi menurut mereka karena dari awal tuh ngomongin jualan agama, kok tahu-tahu kalian itu maksiat, riba, pinjol gitu kan. Nah itulah yang diangkat sama beliau ini. Dia bilang memang nggak terlibat secara langsung, tapi karena kitanya yang nggak perform, terus akhirnya bikinlah si Baba Raffi ini jadinya nggak bisa bayar. Dan di akhir video dia sampaikan bahwa Almas ini walaupun beda perusahaan tapi masih dalam satu circle, satu family dengan si Baba Raffi. Nah itu yang butuh kita klarifikasi karena di situ kan membenturkan nih kampanye kita bahwa kita values-nya adalah tentang kebaikan, tentang sholat, tentang infak dan lain-lain. Tapi kok seolah-olah kayak perusahaan bertolak belakang. Nah itu yang akhirnya muncul klarifikasi. Oke, ini tahan dulu bentar ya. Ini buat yang nggak tahu, coba kita play aja videonya ya. Andrea itu apa sih pembahasan awalnya? Nanti coba kita runut karena kita jadi media yang objektif kalau bisa nih. Baik. Jadi bukan karena beliau sahabat saya, kalau memang misalnya salah. Tegas ya, Masya Allah. Tapi sebenarnya gue pengen ada upaya untuk mendamaikan sih sebetulnya. Karena gue tahu bahwa, ayolah ini saat ekonomi begini jangan bikin pusing Menteri UMKM, jangan bikin pusing Menteri Ekonomi Kreatif, jangan bikin pusing Menteri Perdagangan, jangan bikin pusing Pak Presiden Prabowo Subianto gitu loh. Kita harusnya kita nih saling gandengan untuk bantu dongkrak ekonomi. Itu yang kami lakukan kemarin ketika kami dapat informasi tentang beliau. Ternyata, Muslim ternyata, saudara kita juga, gitu kan. Kalau dari tampilan beliau kan banyak orang yang bilang dia mungkin nonis dan lain-lain. Tapi setelah kami dapat datanya,
Ada yang kirim data dan kami lihat, oh ternyata Muslim dan rumahnya dekat dari rumah kami. Tapi Anda Terjangkau. nyolong data, tahu dari mana? Doxing berarti Anda. Jadi saya lanjutin dulu Hah? nih. Jadi semangat kita ini kan tadinya semangat kolaborasi. Semangatnya itu biar damai, kan pengen damein kan tadi. Iya. Nah, kami juga sama. Kami datang, kami dapat alamatnya, kami ke rumahnya, kita bawa hadiah, bawa ustadz, kita nasihatin jangan fitnah. Dampak fitnah itu luar biasa, dosa jariah dan lain-lain. Dan ditanggapin baik-baik. Orang tuanya ada, dianya ada, kita disambut. Kita ngobrol dari hati ke hati dan beliaunya tuh sudah sepakat dan sudah minta maaf dan janji malam itu juga akan di-take down videonya. Terus kemudian besoknya karena butuh data, dia akan bikin video klarifikasi. Jadi dia butuh waktu, dikasihlah nomor pribadi lainnya ke kami, ke tim kami, untuk nanti koordinasi terkait data biar nggak salah lagi. Oke, kita anggap sudah selesai dong. Alhamdulillah damai, nggak sampai harus jalur hukum. Tapi kadar Allah, ini kami lagi di Jepang kan kemarin. Tiba-tiba dapat kabar, ada laporan kepolisian dari dia dengan kasus doxing ini tadi. Untungnya bukan boxing kan ya kan, karena kita datang baik-baik. Iya, bener ya. Iya. Jadi Holy Wings ntar ya. Gitu. Oke. Jadi setelah dia laporkan, ada bukti laporan dan foto laporannya itu, kertas laporan di polisian, dipostinglah dari partai sosmed salah satunya. Dan banyak lain-lainnya tuh di X itu nyebar. Ada kali belasan akun yang menyebutkan bahwa nih ownernya Almas Fried Chicken doxing. Dan narasinya itu Almas doxing, kemudian betapa kejamnya ini yang berbalut agama, tapi ternyata bahaya guys, bisa mencuri data. Inilah orang yang berbalut agama, yang menjual agama, ternyata selain dia pinjol, dia juga pencuri data. Ini mafia, ya itu dong, arahnya ke sana. Itu yang akhirnya saya bikin lagi video klarifikasi kedua, bahwa ini Almas doxing. Padahal sebenarnya kita nggak pernah bisa di-track kan, sosial media ataupun chat WA kita dan lain-lain, kita nggak pernah minta datanya dia. Tiba-tiba ada yang kirimin. Kemudian pas dia yang kirimin itu cuma satu kata kiriman WA pertama hanya nama dan alamatnya dia. Nah, sinyal dari itu kami anggap oh berarti kita harus tabayun nih, kita datangin rumahnya. Nah, setelah kita bilang oh tetangga kami loh ternyata, ya udah nanti insya Allah kami akan datang. Baru dikirimin lagi sama nomor yang sama data lengkapnya, orang tuanya, ibunya, nomor KTP-nya, sampai semua nomor-nomor handphone dia dari awal pertama sampai akhir. Itu datanya masuk semua tuh. Tapi kami demi Allah nggak pernah minta. Oke, ini biar runut dulu ya, Ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya gue penasaran, langsung mau gue tembak siapa yang memberikan data dia. Iya. Ya, apakah memang ada upaya elunya yang nyari tahu ke orang tersebut? Apakah ini juga sebenarnya gue juga nggak tahu ilmunya ya. Maksudnya kalau lu nyari tahu atau kita nyari tahu ke orang atau mungkin orang dalam atau mungkin dari kepolisian apa segala macamnya, apakah itu dikategorikan sebagai doxing? Ya. Meskipun dia yang ngoprek-ngoprek. Betul. Kebayang maksudnya ya? Betul. Nanti kita runut dulu nih. Jadi buat yang belum tahu nih, kita satu persatu kita pretelin nih. Jadi bermula dari video Andrea tadi ya. Ini kan maksud kita gibah apa segala macam karena memang semuanya udah sifatnya konsumtif dan publikatif. Jadi teman-teman bisa lihat semua beredar di sosial media. Gue cuma pengen bahwa ikut andil di sini karena memang kami channelnya para pengusaha. Jadi kita fokus untuk dongkrak gimana caranya mereka keluar dari kemiskinan, edukasi apa segala macamnya. Dan ini menurut gue nih rasanya bagian dari edukasi. Ya. Jangan sampai mungkin pengusaha begini, pengusaha begitu dan seterusnya. Dan pasti insya Allah ada pelajaran yang bisa kita ambil ya di sini ya. Nah, ini video ini pertama kalinya kita nonton bareng-bareng dulu teman-teman. Mungkin ada yang belum dapat atau mungkin udah nonton tahu, tapi kan tafsirannya kan bisa jadi dia nafsir sendiri, beda-beda. Biar kita tahu, biar clear dulu semuanya ya. Kita play bareng-bareng coba. Jadi ke Baba Raffi itu kredit utang pinjol sampai 2 miliar rupiah. Dan gilanya yang pada panik malah Almas Fried Chicken. Jadi perusahaan Baba Raffi ini dapat gugatan PKPU dari sebuah fintech pinjol yang namanya MyBus. Gara-gara Baba Raffi ini nggak bisa bayar utang pinjolnya sebesar 2 miliar rupiah. Singkatnya, Baba Raffi ini emang lagi butuh cash cepat buat operasional perusahaan. Karena para klien, franchiser, dan vendor Baba Raffi ini belum pada bayar invoice mereka. Akhirnya Baba Raffi ini menggadaikan invoice para kliennya ke sebuah pinjol supaya bisa dapat uang cash secara cepat biar operasional perusahaannya jalan terus. Tapi setelah beberapa bulan guys, ternyata para kliennya Baba Raffi ini juga pada belum bisa bayar invoice mereka. Walhasil Baba Raffi ini juga
juga nggak bisa bayar utang pinjolnya yang nominalnya sampai 2 miliar rupiah. Nah dari sini muncul pertanyaan, kenapa perusahaan sekelas Babarafi sampai nggak punya cash flow buat operasional, sampai harus minjem ke pinjol? Dan menariknya, para franchiser Almas Fried Chicken lah yang katanya pada panik. Karena ternyata guys, istrinya pemilik Babarafi ini juga punya perusahaan konsultan yang namanya NS Consulting. Dan NS Consulting ini adalah perusahaan yang mengembangkan dan membina brand Almas Fried Chicken. Jadi para franchiser di multiverse Babarafi ini takut kalau holdingnya ini ada masalah keuangan yang serius. Walaupun kebab sama ayam goreng ini emang beda perusahaan, tapi ini masuk di ekosistem bisnis keluarganya Babarafi. Ya kita sebagai outsider coba bisa mantau aja. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke. Satu-satu gue runut ya. Tadi Andrea menyebutkan bahwa franchise-nya pada panik lah. Ya. Simpelnya begitu kali ya. Benar, apa yang dirasakan? Nggak panik tentunya. Kalau mitra-mitra insya Allah nggak akan panik. Mereka baru dapat bagi hasil. Alhamdulillah kita dalam 1 tahun ini bagi hasil mereka luar biasa besarnya. Oh wow, oke, berarti clear di situ ya. Jadi mereka nggak akan ada panik. Dia dapat data dari mana? Nah, data dia tuh banyak banget salahnya. Ada 5 poin yang salah. Pertama adalah Babarafi itu dimiliki sama Hendy. Mas Hendy ini sudah tentu bukan, karena kan memang sudah pisah dari tahun 2019. Dan dia udah bikin perusahaan lain. Dan kemudian di situ juga diinformasikan bahwa ada Mbak Nilam yang di sana, yang istrinya beliau, mereka kan sudah nggak mantan istri beliau. Tapi di sini kan nggak disampaikan. Yang ketiga adalah kita kalau dengan NSK itu mereka yang membantu menjualkan salah satu, tapi bukan satu-satunya. Jadi hanya menjualkan paket kemitraannya Almas, gitu kan? Nah justru bukan kita yang membayar ke sana invoice-nya. Kalau di sini kan seolah-olah kayak Babarafi tidak mampu menjalankan biaya dana operasionalnya dan menggandaikan invoice-nya itu untuk bisa mendapatkan pinjaman 2 miliar. Dan ternyata karena invoice-nya para klien-kliennya yang nggak mampu bayar, Babarafi pun juga akhirnya nggak bisa mampu bayar kan gitu. Jadi seolah-olah kan kita yang one prestasi yang menyebabkan Babarafi one prestasi. Padahal sebenarnya di dalam prosesnya ini NSK itu uangnya kemitraan itu masuk ke NSK dulu. Setelah outletnya buka baru transfer ke kami. Oke. Jadi harusnya sebaliknya malahan. Uangnya kami yang mungkin ada di para yang marketing-marketing yang membantu menjualkan kemitraan. Bukan hanya NSK aja kan, ada beberapa yang lainnya pun juga sama, ada warehouse management, ada buka outlet dan lain-lain yang membantu kita menjualkan, memasarkan kemitraan. Tapi polanya dananya masuk ke mereka dulu. Dari setelah outletnya buka baru mereka transfer ke kami. Oke. Jadi artinya tujuan mereka kan memang hanya untuk memastikan mitranya ini aman lah. Jangan sampai nanti kami di Abuya Group, di Almasnya one prestasi, uangnya sudah kami terima, outletnya nggak dibuka. Makanya prosedur SOP-nya begitu, mereka yang pegang duit, terus kemudian dari dananya itu setelah buka baru transfer ke kami. Nah kalau di sini kan seolah-olah kayaknya kami nggak bayar invoice, sehingga Babarafinya nggak punya uang biaya operasional, ya akhirnya pinjol. Pinjolnya gagal bayar karena kami belum bayar juga kan, seolah-olah gitu. Oh jadi mata rantainya seolah-olah berpusatnya gara-gara nggak bayar invoice. Iya. Invoice-nya yang digadaikan untuk karena operasional kehambat jadinya. Pinjam duit akhirnya. Makanya pinjam duit, pinjol. Tapi setelah jatuh tempo kami nggak bayar juga. Kan gitu bahasanya. Yang keempat, dia juga bilang bahwa kita itu satu circle, satu family nih, masih dalam naungannya Babarafi. Nah di video dia berikutnya itu kan ditampilkan bahwa ternyata Babarafi ini udah beda guys dengan Babarafi yang Hendy. Karena Mas Hendy DM langsung ke beliau kan, langsung bahwa data kamu salah tuh. Dia bikinlah video berikutnya. Tapi narasi di video keduanya itu menampilkan Jerome. Apa hubungannya? Nah Jerome ini kan salah satu yang di bawahnya Mas Hendy kan. Jerome Pauline kan? Yang menanti. Betul. Nah, di situ kan akhirnya menggiringi bahwa Almas pun juga sama dengan menanti, sama dengan brand-brand lainnya yang di bawah naungan si Babarafi. Jadi kan masih itu juga padahal beda. Beda kan. Lah, nih saya buka aja di sini ya. Lah yang meeting sama Mbak Nilam aja kan kita bertiga. Gua, lu, Mbak Nilam waktu di PS kan, Plaza Senayan. Nggak ada Mas Hendy. Ya benar. Oke, lanjut. Oke, nah dari sana terus kemudian bikin klarifikasi. Nah, saya bikin klarifikasi bahwa Almas itu bukan bagian dari Babarafi. Yang kedua, kita juga nggak ada pinjaman. Bahkan kita ke supplier yang bisa tempo aja kita bayarnya cash. Jadi
Yang ketiga, kita nggak ada invoice yang kita belum bayar. Justru harusnya sebaliknya. Mereka yang harusnya bayar ke kita yang harus menginvoice mereka. Karena dananya mitra itu masuk ke mereka dulu sebelum ke kami. Iya. Gitu loh. Karena Jadi, agregator sifatnya. agregator. Jadi mengagregasikan sebuah bisnis A dengan B misalnya B2B gitu kan. Benar. Dan keempat, dia bilang mitranya Almas Fried Chicken lah yang panik. Kalau mitra Almas Fried Chicken nggak akan mungkin panik. Karena setiap bulannya kan kita udah 1 tahun lebih. Kewajiban kami tunaikan. Mitra-mitra kita bayar dan alhamdulillah dari awal buka sampai sekarang Allah yang jaga itu semua. Itu belum pernah ada yang minus. Bahkan ada yang beberapa bulan aja sudah balik modal. Dan kita sampai sekarang bahkan kemitraan sekarang kita tutup yang mandiri. Karena antriannya sampai Februari 2026 itu sudah penuh dengan buka 10-15 cabang per bulan. Artinya 2026 Februari itu sudah masuk dalam list sekitar 250 cabang. Jadi alhamdulillah Allah jaga Almas sehat keuangannya, tidak ada utang, apalagi utang riba gitu. Oh, paham gue. Karena penggiringan opininya dagang dengan bawa-bawa unsur agama, kok melakukan pinjol. Betul. Jadi kalau dilihat lagi di sosial media yang berkembang adalah hati-hati nih, bisnisnya kan lagi nggak sehat. Jangan masuk dong ke sini, jangan buka cabangnya. Itu aja dia sampai nggak bisa mampu bayar invoice yang akhirnya perusahaan yang satunya jadi pinjol. Yang kedua, hati-hati nih sama ownernya. Almas, bahaya nih mafia nih orang. Buktinya dia sampai jual agama untuk bisa dapat simpati masyarakat, padahal sendiri dia bikin maksiat dengan riba. Yang ketiga, hati-hati juga nih, doxing dia, mencuri data. Orang yang bisa mencuri data mafia pasti gitu loh. Jadi penggiringannya akan menuju ke sana. Kalau kita tuh udah kita sebenarnya pengen jalan lurus aja kan. Oke. Ya, nih kita kupas lagi nih. Oke ya, nanti disambung lagi. Berarti dari viralnya video ini, ini reaktifnya dari para mitra kah yang tabayun ke lu nih? Atau seperti apa nih? Sampai-sampai lu DM? Iya. Lo DM ke Andrea ini dengan chat bentuk yang memang kelihatannya seperti doxing gitu loh. Yang ini kan. Nah, itu kan ada data, kan NIK lu pegang, data personal lu pegang, semuanya golongan darah. Ini kan gaya-gaya data pribadi lah. Kan sempat rame juga di Komisi 1 DPR RI gitu kan, yang akhirnya komunikasi dengan Kementerian Komdigi gitu kan terkait pencurian data pribadi, PDP kalau nggak salah waktu itu kan. Ya kan, antara Komisi 1, waktu itu saya ngobrol sama kawan-kawan di sana terkait gimana cara upaya biar nggak ada data pribadi yang hilang. Makanya kolaborasinya juga cakep tuh antara Kementerian Komdigi dengan Komisi 1 ya di DPR RI. Nah, itu kan sensitif sekali kan. Nah, apalagi dengan munculnya seperti ini. Nah, kita runut. Lu nih sebagai owner Almas dan pemilik akun Okta Wirawan, berarti ini dengan secara sadar berarti Anda yang DM orang tersebut kan? Betul. Oke, clear. Sebelum kesini berarti ada reaktif apa atau reaksi apa dari kawan-kawan mitra kah sebelumnya? Ini gimana, emang bener ya itu gimana ceritanya? Sebelum akhirnya lontarkan data pribadi ini. Jadi yang muncul persepsi itu kan di netizen. Iya kan? Orang-orang yang memang tahu Almas itu values-nya seperti apa. Ya mereka akhirnya mempertanyakan, Almas ini beneran nggak sih? Jadi netizen bukan mitra ya? Bukan mitra, netizen. Nah akhirnya itu yang banyak yang DM, yang nge-tag nama, oh Almas ternyata begini, Almas ternyata begitu. Di tag aja langsung ownernya. Akhirnya kami baca dong, oke gini ya, ini harus dibikinlah klarifikasi. Nah dari sana, dari setelah klarifikasi, muncul tuh banyak dukungan. Para lawyer tuh DM. Nanti kami dampingin kalau andaikan mau ada tuntutan hukum. Karena di klarifikasi saya sampaikan. Sebentar, klarifikasi, maaf dipotong. Klarifikasi ini sebelum chat ini atau chat ini dulu? Sebelum chat ini. Oh. Jadi setelah video itu viral, kan sekarang udah 3 jutaan view kan, tuh yang dari si Andrea viral. Sebelum DM ini berarti kan? Sebelum DM ini. Klarifikasi dulu. Dulu. Bahwa kita nggak ada pinjaman, kita nggak ada utang, kita nggak terlibat tidak dalam satu community dengan yang disampaikan tadi perusahaannya gitu kan. Kami minta himbau ke si beliau untuk take down videonya dan ucapin permohonan maaf, bikin video klarifikasi. Disitulah pertama kalinya dibuka obrolannya dengan ini. Nah, baru kami sampaikan kalau andaikan kamu tidak mau take down videonya dan tidak mengucapkan klarifikasi maaf, kita akan tuntut secara hukum. Setelah DM ini? Belum, sebelum DM.
Oh, oke. Klarifikasi pertama, ada kata-kata yang kami ucapkan bahwa akan ada tuntutan hukum kalau dia nggak take down video karena ini kan fitnah, ya kan? Iya. Nah, karena kata-kata tuntutan hukum itu banyak yang DM. Kami dampingin Pak, saya pengacara, saya lawyer dan lain-lain. Itu banyak DM yang mau support kita Oke. dari netizen tuh. Oke. Bapak mau tuntutan hukum, tuntut aja itu Pak. Ini saya siap support. Dikasihlah kartu nama pengacara kontak. Terus kemudian ada lagi yang DM alamatnya dia. Oh, dari DM berarti ya? Ya. Bukan Bukan seorang Okta Wirawan ini benar-benar nyari tahu benar-benar apa yang diucapkan dalam misalnya Benar. doxing apa segala macamnya. Ya, bisa Serius nih, bisa dipastikan nih ya? Bisa dipastikan. Nanti lihat sendiri. Oke, yang DM itu udah bawa data ini. Udah data. Datanya Andrea ini. Datanya Andrea, tapi belum sampai lengkap orang tua dan lain-lainnya. Hanya yang ini. Hanya nama dan alamatnya. Nah, respon saya pertama dapatin alamat ini, saya bilang, wah ternyata dekat rumah saya nih. Sama-sama di Bintara. Gitu kan? Oke. Oke. Nah, setelah ngomong Bintara, langsung info ke tim. Kalian datang ya, tabayun ke sana ya. Saya lagi di Jepang, nggak bisa datang. Datanglah tim ke sana, bawain paket, hadiah, makanan, dan lain-lain. Dan diterima baik. Oke, sebentar. Nah. Nih, ini jangan kita ke rumahnya dulu ya. Kita Iya. harus runut dulu nih guys nih. Oke. Ini medianya harus benar-benar bermediasi lah di sini ya. Benar. Sebelum ke rumah sana ya. Data ini didapat dari siapa? Dari salah seseorang kerabat. Boleh saya lihat. Boleh. Ah. Tapi kita akan rahasiakan dulu ya Iya. namanya ya. Tapi beliau pun juga saya lihat itu forwardan dari seseorang juga. Oh, oke. Karena ada kelihatan bukti forwardan kan. Oke, dia ini ngirim berarti via WA. Ya. Oke. Ini VWA. Ini rangkaiannya sama dengan begitu banyaknya penawaran pengacara-pengacara. Betul. Oh, jadi ini apakah di chat di atasnya adalah sama nih kalau bisa gue bantuin juga nih. Ini Enggak. orang lawyer apa bukan? Ini tiba-tiba diteruskan gitu aja. Oke, coba ya. Kenal tapi sama orang ini. Kenal. Kenal ya. Kenal. Oh, dari dia. Iya. Saya juga kenal orang ini. Wajar dong dia ngasih. Iya kan? Nah, kan respon Bentar, itu bentar, kan bentar. diteruskan. Oke, diteruskan ya. Mm-mm. Oke. Chat atasnya perlu dibaca nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nggak usah lah ya. Tapi tipis aja. Bareng aja kita berani banget dia nyebut nama. Oke, itu dulu lah ya. Kita nggak usah terusin. Chat forwardan ini sama seperti yang ada di sana. Sama. Kok beda? Kalau ini kan DM di Instagram. Bukan itu tuh yang NIK-nya mana? Ada tuh yang. Oh, di bawah. Oke. Heeh. Oke. Sebentar ya. Ini coba saya amati dengan seksama dulu ya. Di atasnya kan ada bla 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 bla, telepon, nomor, pasport number. Berbahaya juga orang ini ya. Oke. Kami somasi Senin Mas, insya Allah. Dari beliau ya. Baru di sini sama nggak ya? Nggak ada. Hah? Ini cuma ngasih ke dia. Nggak, yang ini bawahnya info pencarian. Info pencarian masih sama kan? Nggak, yang Nggak. Iya. Jadi pada saat WA dia itu kan ngomong tuh data dari kami terima ternyata bertetangga ya. ini DM kan? Kami tinggal di G. Ya, ini DM. Sebentar. Itu yang DM ini oke lah. Ini mukodimanya kan Ya. dengan gaya masing-masing. Ya. Bawahnya nih copy paste yang NIK bla 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 Ya, data copy. personal itu ada di sini mana? Oh, ini Mana sih? Oh, ini. Ya. Oh, oke. yang paling atas. Paling atas ya. Ah. Sebentar. Oke, sama. Bentar. Mm-mm. Orang ini dapat dari mana? Wallahu alam. Sebenarnya kan yang bisa ngeluarin data ini mungkin dia yang lebih tahu karena kan dia kerja di situ. Andrea ini kan kerja di. Oh, Andrea tuh orang. Iya. Ini jujur ya, gue emang buta informasi sekali ya terhadap gitu, orang ini. Wallahu alam belum diverifikasi, tapi informasi dari teman yang tim yang datang ke sana, beliaunya kerja di sana, tempat yang bisa mengeluarkan data-data ini. Oke. Berarti secara kerja begitu atau mungkin institusi apa segala macam mungkin itu berhak teman-temannya. untuk ngeluarin data. Ya, mungkin teman-temannya dia juga kali ya. Makanya dia pun juga sama disampaikan ke kami pada saat datang ke rumahnya. Saya pengen tahu, penasaran nih siapa yang ngasih gitu kan. Karena mungkin dia pun juga kaget kalau andaikan memang tempat dia bekerja lah yang bisa mengeluarkan data ini, berarti kan dia punya musuh dalam selimut kan gitu. Oh ya. Ya. Ini gue nggak coba mengkonfirmasi ya, tapi maksudnya gue coba secara umum dulu nih. Kalau ada orang yang berani ngeluarin data, berarti kan memang ini kita ngomong secara umum ya. Gue nggak bilang tentang Andre apa segala macamnya. Berarti ada orang bermasalah misalnya, Ya. atau memang
iya ngasih aja. Atau fair juga dong, bisa jadi memang dendam. Tapi misalnya si orang tersebut baik-baik aja, tapi kan punya masa lalu apa segala macam dan dibuka juga. Kita nggak lagi bahas ranah pidana dan lain sebagainya, itu bukan ranah kami ya. Kita nggak ada putusan apa-apa, itu yang berhak adalah pengadilan. Tapi maksudnya di sini adalah dugaan-dugaan yang memang sifatnya hanya dari Ada orang berani ngebuka data gue, kalau memang misalnya gue nggak salah, ya nggak akan dikasih datanya. Simpelnya gitu dong. Tapi kalau gue punya musuh, baik itu gue benar atau salah, bisa aja dikasih. Kan di jalur yang benar kan bisa jadi punya musuh dong. Betul. Atau mungkin hasad, orang iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah ini belum kelihatan yang mana nih skema yang dimaksud. Tapi intinya data ini lu dapat dari orang tersebut juga pasti dapat informasi juga dari mungkin kawan ini apa segala macamnya. Tapi orang ini berarti bisa jadi doxing no? Atau doxernya dia, nggak juga? Jadi kalau definisi dari doxing itu kan menyebarkan kan, data. Kalau ini kan nggak ada yang disebarkan. Kalau masuk ke undang-undang ITE itu kan dia itu bahkan kalau menyebarkan ke WA group itu belum masuk ke dalam doxing. Jadi doxing itu sebenarnya kalau andaikan datanya dia ini kita buka dan kita masukin ke sosial media, itulah doxing. Tapi memang ada satu pasal lainnya yaitu pencurian data. Nah, jadi sebenarnya kan dia sudah bikin klarifikasi nih. Orang ini si Andrea sudah bikin klarifikasi bahwa sebenarnya tuntutannya itu bukan doxing tapi pencurian data. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan doxing sebenarnya, tapi dia pun juga sudah paham tentang itu si Andreanya sih di video klarifikasinya dia. Jadi gini ya, ini gue coba jadi belajar juga nih tentang legal lebih dalam ya. Jadi kalau orang nyuri data, tapi nggak dipublish, berarti dia nggak doxing. Dia nggak doxing. Tapi ada pasal pencurian data. Kalau doxing, udah pasti pencurian data. Udah pasti pencurian data. Atau kalau gue juga nggak nyuri tapi gue sebarluaskan? Kena doxing juga. Doxing juga, tapi gue nggak kena pasal pencurian. Enggak. Yang penting doxing itu adalah penyebaran data pribadi. Penyebaran data pribadi. Yang memang sifatnya dilindungi oleh negara. Iya, data yang dia lindungi sama negara. Maka si orang yang pemilik data punya hak untuk nuntut apa segala macam. Betul. Ya sama kayak sekarang kan kita tiba-tiba ada yang hubungin, nawarin kartu kredit lah, nawarin pinjaman online lah dan lain-lain. Data kita kan mereka dapetin tuh. Tapi ketika lo DM gini lo publish nggak? Nggak publish dong kan cuma. Lah yang publish siapa? Kan dia yang publish. Tapi dia sendiri? Iya dong. Tapi kan kesensor. Dia sensor. Dia sensor naik ke sosial media. Apakah itu masuk ke doxing? Padahal semua disensor. Kan datanya nggak hilang, datanya nggak tersebar. Data beneran datanya ya, bukan hasil pencariannya. Itu harusnya nggak masuk dalam doxing karena kan ditutupi. Iya, ditutupi ya. Makanya ini harus runut juga nih. Berarti kan ada dua aspek yang mau kita bahas, yang lagi dibahas di sini adalah pencurian sama doxing. Pencurian kalau nggak ada yang nyuri tapi ada yang ngasih, berarti harusnya dicari sumbernya siapa yang ngasih. Bisa jadi. Hasil curian apa nggak? Bisa nggak dia pegang tapi memang nggak dicuri? Ya, wallahualam. Tapi kalau andaikan dia pegang, pasti kan dia ada sumber sebelum-sebelumnya. Nah itu kan yang kita nggak tahu sumber titik awal itu dari mana. Panjang tuh, berarti kalau mau misalnya pun ada penuntutan harus ditarik sampai atas tuh. Betul. Tapi bisa jadi mungkin dugaannya ya, elunya mungkin nggak nyuri, tapi bahayanya lu kena doxing. Tapi lu nggak nyebar juga? Nggak nyebar juga. Puyeng juga ya. Bang Hotman Paris, boleh OTW nggak ke sini? Tolong bantu saya dong. Saya bukan orang legal, bingung gue coba meng-counternya gimana. Tapi lu nggak nyebarin ya masalahnya? Karena DM doang cuma satu ke dia. Berarti kalau DM dan nggak nyebarin, berarti hanya pencurian data yang dikejar makanya sama dia kan? Betul. Nah tapi harus ada bukti dong. Kalau benar. Buktinya misalnya berarti lu buka komputer, masukin sistem IT untuk peretasan gitu dong. Atau menginstruksikan seseorang untuk itu kena tuh itu karena bagian dari pencurian data berencana. Masuk dong. Kan kayak pembunuhan berencana kan lu cuma kayak bro jagain pos depan ya. Kalau ada satpam lu kasih tau gue. Itu kan ikutan andil pembunuhan berencana dong. Ngalang-ngalangin orang untuk masuk apa segala macamnya. Kalau ini berarti takutnya adalah pencurian data berencana. Tapi sebenarnya kita coba lihat dari sisi positifnya ya. Kita memang tetap butuh data seseorang kalau kita mau tabayun kan.
Ya dong. Oh iya sih. Iya, kalau andai kan kita mau datangin orang, kita mau kenalan, mau mengklarifikasi sesuatu kan kita butuh paham dia siapa. Jadi ya sebenarnya sekarang kita bisa browsing, bisa ke ChatGPT, bisa ke Google dan lain-lain pengen cari tahu Pak Dery ini siapa sih nih, rumahnya di mana sih nih, apa kegiatannya, kerjanya di mana, itu kan kita bisa dapat. Iya. Iya kan? Kalau yang positif adalah memang didatengin setelah dapat informasi, ya benar-benar dia pengen menyelesaikan tuh masalah karena biar nggak mau ribut-ribut. Itu yang kami lakukan. Tapi kalau andai kan setelah itu, ini kan dengan data ini kita bisa berbuat buruk sebenarnya, ya kan? Banyak orang yang dapat data yang kita tahu dikirimin aja COD deh ke rumahnya gitu. Alamatnya ini nih, diramein misalnya karangan bunga yang negatif gitu kan? Sebenarnya bisa, atau bahkan sampai yang lebih parah lagi. Tapi kan tujuan kita mendapatkan ini sebenarnya kita juga nggak mencari ya. Tapi ketika kita dapat tiba-tiba informasi tentang dia, kita menganggap ini sinyal dari Allah buat kita tabayun. Ternyata dia sesama saudara Muslim. Masya Allah. Gitu. Ya udah, akhirnya kita sampaikan lah. Nanti nasihatin. Orang mudah-mudahan kalau dikasih hadiah, dinasihatin sama Ustadz, lembut hatinya. Kita nggak mau ribut-ribut, terlalu banyak problem yang lain yang kita harus pikirkan. Gitu. Itulah kenapa fungsi saya juga datengin ownernya Almas Fried Chicken atau Okta Wirawan ini adalah karena memang ya jujur memang kedengarannya memang subjektif ya. Karena memang satu, gue main sama lu, gue kenalnya sama lu doang. Terlepas dari Andrea, gue juga nggak tahu siapa beliau. Tapi semoga Allah jaga beliau gitu ya. Nah, dalam hal ini memang kita nggak pengen ribut-ribut, coba untuk mendamaikan. Tugasnya media ya memediasikan. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Kalau memang ternyata ada dugaan-dugaan ya, gue coba dari tadi posisikan sisi objektif. Misalnya contoh nih, seorang Oktan itu benar-benar ada upaya instruksi atau mungkin bagian dari pencurian data berencana misalnya. Akan gue kejar. Ya memang jujur gue nanya sama si A nih misalnya, si B sih, gue minta data ini siapa sih gitu. Itu enak banget nih gue sikatnya, tanda kutip ya maksudnya ya. Ya gue di sini objektif aja. Tapi kalau tadi lu dapat dari mana? Dikasih orang itu dapat dari mana? Ya mungkin dari si ini. Agak susah juga ya. Terus masalahnya goib gitu ya. Yang ngasih pun juga gue nggak tahu siapa dan dia juga nggak tahu siapa. Iya, itu. Dan lu nggak minta sama orang itu? Nggak minta, kan ada buktinya. Kita nggak pernah minta. Tapi yang paling penting selain tidak minta, kan responnya kita. Sejak kita dapetin data ini, kita kan tidak ada melakukan pengancaman dan lain-lain. Tapi masuk kena pencurian nggak? Kenapa pencurian? Nggak gini. Gue coba angle-nya agak dipertajam lagi nih. Gue ngambil data orang, meskipun tidak ada upaya doxing. Ya. Tapi kan nggak boleh. Ya kalau mengambil, kalau ini kan tiba-tiba diterima, terus kemudian setelah kita terima, kita responnya positif. Jadi salahnya di mana? Kita nggak minta, tiba-tiba kita tahu. Terus kemudian yang kalau andikan akan salah lagi ketika kita dapat respon melakukan respon yang negatif. Atau nggak langsung publish serampangan ya? Publish serampangan. Jadi ini bisa menjadi pidana buat kita atau misalnya jadi bisa bahaya buat kami. Ketika terima data ini, pertama kita doxingin. Ini datanya orang nih, saya sebar di sosial media. Tanpa sensor? Tanpa sensor. Oke. Itu kami bisa kena tuh doxing. Oke. Kami enggak. Oke. Cuman DM ke orangnya. Yang kedua, kalau andaikan kami dapat data ini, terus kita ancam misalnya. Kita kan juga enggak. Kita datangin rumahnya baik-baik. Oke. Isi chatnya apa sih sebenarnya? Chat ke dia. Maksudnya, coba boleh saya cek nggak DM-nya? Ke siapa? Ke Andrea. Cuma dia nggak ada respon. Ini harus clear nih. Jangan-jangan di bawahnya ada bentuk ancaman. Kalau 1 kali 24 jam Anda tidak balas dan ini itu udah bla bla bla, saya akan sebarkan alamat Anda. Makanya kita harus clear dulu dong. Di sini gue pokoknya menjadi orang yang baik-baik aja lah untuk mendamaikan niatnya. Tapi nggak bisa juga kan. Yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Clear dong di sini. Jadi kami di WA dari nomor-nomor itu. Ini boleh lihat serius? Gak ada respon, saya akan lihat. Wah, kita nggak tahu kan? Kan kita nggak tahu. Siapa tahu nih dari Menko Polhukam tahun 2000 berapa kan? Namanya Menko Polhukam apa Menko Polkam? Apa sih namanya sekarang? Menko Polkam kali ya. Zaman gua lahir dulu kecil Faisal Tanjung. Menko Kesranya Pak Yusuf Kala paling gue inget juga ya. Kesra loh, kesejahteraan rakyat. Lanjut ya. Kita buka nih, Andrea Yudias. Gue orangnya mah clear orangnya. Loh, yang ternyata tetangga itu mana? Di atasnya. Mana sih? Ini yang kalimat depan ya. Mana sih? Oh, Assalamualaikum Mas Andrea ini. Coba. Semoga sehat selalu.
Ini kan kami tinggal di saya Oh sebutin itu di atas, kirain ada chat bawahnya. Nggak ada. Kirain Anda unsend. Saya akan kejar sampai lubang semut. Bukti bahwa kami Ini bukti itu ya. tidak mengancam. Oke. Kami pun juga sampaikan Coba kan ya. alamat kami di sana gitu loh. Berarti clear di bawahnya nggak ada chat apapun itu. Nggak ada. Ini jadi di sini ada 3 chat, 1, 2 berupa chat, satu lagi di bawah berupa history telepon. Apa sih ini? Itu informasi nomor handphonenya dia kan. Oh 3 berarti 3 Nah. chat. Oke. Sama ya, teman-teman bisa lihat biar gue nggak ngulang-ulang panjang-panjang lebar. Ini sama sesuai dengan yang lagi viral. Bismillah, assalamualaikum Mas Andrea, bla 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 bla. Data-data yang kami terima ternyata kita bertetangga ya. Kami tinggal di Grand Prima Bintara. Lah iya, kagak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada yang kayak saya sebarkan ini ya. Nggak ada. Karena Oke. memang dia tinggalnya di Bintara ya kami juga di Bintara, kita tetangga. Jadi Oke. kan Ini clear di bawahnya nggak ada lagi ya. nggak ada lagi. Di sini kan soalnya kan kepotong. Ya Ini boleh ini udah. sama kok. Oh nggak deh. Ada angkanya ya soalnya tadi gue mau nunjukin ke kamera ada angkanya di sini Ada kan. angkanya. Kan yang nyensor dia ya. yang sensor. Tapi angka-angka yang asli ini Hmm. adalah memang bener punya dia dan tidak terpublish. Ya tidak terpublish. Kecuali kalau ada orang lain yang mempublish. Kalau dari kami nggak ada pihak kami yang mempublish itu. Berarti gue bisa kena juga dong ya udah syuting lagi ya. Kalau gue ngomong berarti bisa jadi gara-gara gue juga bener nggak? Benar. Ya udah Andrea enggak gue apa-apain. Ada datanya semua di situ tuh. Oke. Mm-mm. Dan sekarang sampai mana ya? Gugatan kah atau apa gitu? Jadi laporan ke kepolisian. Sebentar, gue masih punya utang. Nyampe rumah, Nyampe rumah, maksudnya baikan, minta maaf. Ya sampai rumah. Tadi kan kepotong tuh. Ya sampai rumah dia masih tinggal sama orang tuanya. Oh, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Ya, Langsung kami- datang aja? Kami datang. Sebelum datang ke situ kita sudah ketemu sama orang tuanya. Tapi dia kan kerja. Katanya kerja dan kami dapat informasi dari orang tuanya dia kerja di salah satu perusahaan itulah yang tadi saya sampaikan. Kementerian. Terus kemudian nanti malam paling pulangnya. Jam 8-an ke atas deh biasanya dia pulang. Itu informasi dari orang tuanya. Oh, baik Pak, nanti kita datang lagi deh setelah dia pulang. Nah, kami baru datang lagi. Bawalah hadiah dan lain-lain. Dan nyampe rumahnya itu kami akan disambut baik sama bapaknya. Dan terus kemudian dia juga akhirnya keluar dan sambut kami. Kita ngobrol biasa, saling mengklarifikasi. Kami sampaikan ini loh data yang sebenarnya. Terus kemudian ya saling memaafkan dan dia pun juga sudah sampaikan semua di komunikasi kita di rumahnya itu direkam juga di video. Ada datanya, ada buktinya juga bahwa kita juga datang ke sana izin ya kita ambil video ya biar buat dokumentasi itu. Tapi kenyataannya besoknya kami cek sampai siang kok nggak di take down, nggak ada klarifikasi minta maaf, malah ternyata rame di beberapa akun, salah satunya Partai Sosmed itu yang bilang nih ownernya Almas doxing gitu loh. Itu yang disampaikan screenshot laporan kepolisiannya ditampilkan termasuk chat itu. Oke. Sebelum lanjut lagi, dikit aja mundur dikit. Tapi Anda datang ke rumahnya itu bawa parang. Enggak kan nanya doang. Nanya lah emang kenapa? Gue coba investigator gitu biar clear juga gitu kan. Maksudnya nih soalnya takutnya kayak ada yang di skip gitu loh. Anda datang teriak-teriak bawa senjata tajam, Enggak dong. Wah, mengancam-ngancam, "Keluar kamu!" akhlak muslim itu nggak kayak gitu. Kita kasih hadiah dong. Kita bawain hadiah, bawain oleh-oleh, bawain makanan. Ya kan ngecek, siapa tahu Gitu. beneran jual agama kan. Kenyataannya pada saat real life adabnya taunya tidak berbanding lurus sama apa yang disampaikan visi misinya Almas Fried Chicken gitu loh. Berarti tidak ada ancaman, Tidak ada ancaman. keluar kamu, bajindul, Ya. keluar kamu. Tidak ada juga. Ada nggak ada. Oh, Karena oke. SOP pertama kan kami datangin dulu buat memastikan benar nggak nih alamatnya. Oh ya benar, anaknya Pak Haji ini. Oh ya ini rumahnya. Ketemu bapaknya. Bapaknya bilang dia kerja, nanti malam pulang. Makanya kami datang malam-malam lagi atas instruksi bapaknya. Oh enggak nunggu di depan situ sampai kayak, Oh, enggak. "Mas, apa namanya? Silakan Mas, sudah larut malam gitu." Maksudnya agak mengganggu di situ. Tidak, saya mau tunggu di sini aja sampai dia pulang. Jadi kami dapat Oh. informasinya itu hari Ahad ya. Senin pagi tim sudah datang ke rumahnya. Satu orang doang memastikan memang ini benar alamatnya dan ketemu Oke. sama orang tuanya. Dan dia bilang beliau sedang kerja. Jadi nanti datang lagi aja malam ya setelah dia pulang. Nah itu akhirnya kita datang ya atas instruksi bapaknya. Oh, oke. Jadi bukan tanpa izin juga. Ya kirain kan
masuk ke dalamnya juga pun ada bapaknya, orang Ada tuanya misalnya. bapaknya. Bapaknya mempersilahkan, ya di dalam aja kita ngobrol, ya gitu. Bukan Terus Anda dia, dobrak paksa masuk. enggak, dia malah di situ sambutannya baik. Ada di videonya dia bilang, "Oh, Almas ya, kami juga langganan loh. Ini sering beli padahal makan di sini." Gitu. Bapaknya. Bapaknya. Ini dia sering bilang, ada di dalam videonya, sampaikan bahwa kita sering makan. Ini kita langganan karena dia dari dekat rumahnya ada beberapa cabang Almas. Sebentar, saya jadi mencium-cium aroma-aroma. Mungkin tidak. Bapaknya langganan, sering order Almas fried chicken, tapi anaknya nggak dibagi. Di sana waktu pas ketemu itu, Nggak, kesel. Apaan sih Aldan? Ketawa-ketawa aja. Siapa tahu kesel dia. Sudah muak aku. tapi dia sering makan katanya ya, Mar ya. Oh Ya, serius? si Andre juga ya bilang dia Andre sering makan? Iya. Kan ikut ya, Mar? Ikut dia. Apakah ada paku di dalam ayamnya? Asya Allah. Enggak juga kan? Iya. Waduh, kenapa ya? Ada masalah apa kalau begitu? Ya oke lah. Akhirnya sampai di titik bahwa katanya mau take down videonya, udah sepakat, direkam juga. Ada Habis itu tidak kunjung di itu take down. take down. Mm. Tujuannya Anda men-take down itu karena takutnya penyebaran informasi secara masif fitnah akhirnya. Iya. Karena tidak sesuai dengan fakta. Kalau di video klarifikasi saya sampaikan justru yang paling menyedihkan itu adalah fitnah ini terus-terusan menyebar dan dia akan terus-terusan dapat dosanya kan dari sana. Karena kita yang kita khawatirkan, dia kan saudara sesama muslim. Masya Allah. Masya Masih Allah. mikirin dosa Iya. orang yang menyerang loh. Bukan nyerang juga sih, ntar gue salah lagi. Pokoknya kan menurut dia kan pasti kan ini fakta yang dia dapat kan. Iya, tapi kan kita sudah sampaikan, sudah kita klarifikasikan bahwa ini faktanya salah. Dan dia yang mengklarifikasikan bukan kami doang. Mas Hendy, Mbak Nilam juga sudah sampaikan data kamu salah. Oh, jadi orang-orang yang terlibat bukan terlibat, maaf, Yang disebutkan di sana. disebutkan di sana malah ternyata Sudah DM juga. Lah, Mas itu Hendy salah satunya yang pasti itu Mbak Hendy. Nggak tahu Mbak Nilam sudah klarifikasi apa belum, tapi di video yang keduanya dia udah sampaikan. Ownernya Baba Raffi, Mas Hendy, DM saya secara baik-baik nih menyampaikan datanya salah. Kan dia udah tahu salah tuh. Dari kami sampaikan data dia salah, dari Mas Hendy dia sampaikan juga datanya salah. jadi konten kreator gimana nih? Saya mau tahu dong. Maksudnya konten kreator setahu saya riset dulu baru ngonten kan? Harusnya. Apa hanya percaya dengan ChatGPT saja? Enggak, gue nggak tahu. Andre, coba deh Andre, lu gimana ya? Gue nggak kenal juga lagi ya. WA gue, gimana ya? DM deh, DM, gimana ya? Mungkin, lo nggak, justru kita harus clear dong. Maksudnya juga jangan ngeliat dari satu sisi. Nah, ya kan? Kita mau tahu. Jadi Anda ini sudah ngeriset belum sebelum bikin konten kan simpelnya gitu kan? Iya. Kalau memang sudah, ya bawa faktanya. Nah, buktinya nyatanya dia kirimkan tetap gugatan ya. Tetap kekuatan. Nah, berarti kan tetap kekeh dengan faktual yang Betul. menurut dia pegang. Betul. Ya berarti Dia apa? tidak take down sampai hari ini, berarti kan dia tetap kekeh dengan apa yang dia inginkan. Terus rencana ke Padahal depan? Rencana ke depan bagi dia apa? Ngelaporin ke polisi. Kami sebenarnya gini, kalau kami prinsipnya kalau andaikan ini bisa damai, kita selesai, kita bisa fokus dengan urusan kita yang lainnya. Tapi kalau andaikan sekarang kami kan tidak membawa perasaan pribadi, ya kan? Ada mitra-mitra, ada karyawan juga yang dibawa ke sana. Mitra-mitra sih menginginkan adalah tuntut. Bawakan juga dong, sebagai memang izahnya Islam pun juga sama, harus ditegakkan bahwa andaikan kita nggak salah ya harus ditegakkan. Jangan kalau andaikan kami mundur, tidak melanjutkan ini ke kepolisian, dikiranya nanti Islam ini lemah kan gitu. Oh, itu satu, dan kedua memang membenarkan apa yang ada Membenarkan disampaikan. apa yang di sana. Itu buktinya kalau berarti kamu yang salah dong. Kamu buktinya nggak mau lanjutin itu di kepolisian. Jangan sampai nanti narasinya munculnya demikian. Kecuali di hari H pada saat di polisi sama-sama ditemukan, Ya, di antara keduanya atau masing-masing atau saling memaafkan. ya, Itu beda cerita. beda cerita. Oke, anggaplah ini udah makin panas nih. Andrea juga kirimkan gugatan. Ya. Apa pasalnya? Bunyinya? Dia Tetap pencurian data. Pencurian data. Masih sampai saat ini? Sampai saat ini masih. Oke, pencurian data masih sampai saat ini. Udah sampai apa? Stepnya udah sampai mana? Belum ada panggilan. Belum ada sama sekali ya? Hmm. Dan lu tetap mau somasi? Somasinya dia kemarin kita masih suratin dia baik-baik juga sama. Oke. Untuk dia melakukan hal yang sama, take down. Udah kalian take down aja, terus sampaikan klarifikasi permohonan maaf buat Oke. kita selesai. Kalau Gitu. dia cuma mau take down aja, tapi dia nggak klarifikasi minta maaf.
Ya Mungkin sebenarnya itu ada orang upaya, gua nggak bilang elu ya Andrea, tapi bisa jadi orang kan mungkin gengsi, malu. ya, Kita harus juga tahu ya. Tapi kan terlepas dari data faktual dan lain sebagainya ya. Tapi misalnya dia malu, misal take down aja lu udah maafin. sekarang pun juga sebenarnya kami sudah maafkan. Masya Allah. Tapi gini, dimaafkan dia take down tuh video, ataupun dia nggak bikin klarifikasi, itu nggak menghentikan dosanya dia loh. Kalau bukan fakta ya masalahnya. Iya. Karena Oh, iya. fitnah kan sudah tersebar. Iya, Walaupun iya. kami maafin deh. Tapi kan dari satu orang nyebarin lagi, dia kan akan dapetin transfer dosa Dosa. jariah terus-terusan. Oke, Dan itu yang bahaya. sebentar. Ini apa ya? Nah, Barisan ini sopan, laporan. barisan 08 apa nih? Nah, Ini dari siapa? ini. Oke, bentar kita baca ya. Mm. Surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 15 Juli 2025. Berarti sekitar 5 sampai 6 hari yang lalu ya. Mm. Telah datang ke kantor kepolisian Resort Metro Bekasi Kota. Andrea Yudia Suara. Oke, alamatnya disensor. Melaporkan telah terjadi penyebaran data milik orang lain. Lah yang nyebarin tuh berarti kalau narasi nyebarin tuh berarti kan diposting kan? Ghosting. Diposting kan? Iya. Di doxing disebarkan Disebarkan. di Bentar. sosial media. ataupun Melaporkan di telah media terjadi massa. menyebarkan data milik orang lain. Berarti Andrea mengaku bahwa datanya itu Sudah disebarkan. sudah disebarkan. Mm-mm. Lah yang nyebarin siapa? Yang viral kemarin screenshotan Mereka, dia sendiri. dia sendiri, tapi ditutup kan. Jadi kesebaran di mana ya? Puyeng gue jadinya nih. Sebentar. Gue coba objektif nih guys ya. Ya. Maksudnya kalau emang misalnya Okta salah ya coba gue kejaran. Gue pengen tahu jawabannya atas dasar apa gitu ya. Jadi menyebarkan data milik orang lain. Lu nyebarin nggak masalahnya itu dah? Oh, apakah kalau nggak ke sosmed juga ikutan menyebar? Contoh, lu forward ke gue misalnya. Itu nggak menyebarkan. Lah, kan Even- nyebarin ke gue. Even ke WA group tuh belum. Jadi, Masa? memang begitu pasalnya. Hah? Di negara kita itu menyebarkan itu kalau andaikan yang tanpa batas. Bahkan kalau di sosmed kita sebarkan, tapi private hanya orang-orang teman kita doang, follower kita doang yang bisa nonton, itu tidak masuk kena pasal. Masa mana buktinya? Emang ada? Ada. Bunyinya begitu? Iya, silakan. Lah kalau di Bersih. WA grupnya 3.500 orang. tetap enggak. WA Lah kan group tetap 3.000-an. terbatas tetap. Masih terbatas 3.000. Follower 100 juta, ya terbatas 1 juta. Sementara menyebarkan itu dalam konteksnya di hukum kita adalah menyebarkan tanpa batas. Oke, coba kita balik angle-nya. Iya, Gue punya akun sosial media, Iya. followersnya cuma 7. iya. Misalnya 7 orang 7 nih. orang. Lah gara-gara konten itu viral. Iya. Viral, akhirnya di reposting konten kreator A, B, C, D, E, F, G. Nyampe tembus 100 juta views. Hah, lo. Nggak kena. Buktinya kemarin Yang itu kan kena- sempat rame. Yang yang- sempat rame itu apa? Yang kenanya adalah yang memposting itu di tempat yang publik. Tapi kalau andaikan cuma posting private hanya ke 7, dia nggak kena nih. Tapi dari 7 orang itu ada yang posting dan itu postingnya untuk ke publik tanpa batas, yang itu yang kena. Emang gitu ya? Gitu. Jujur guys, gue nggak tahu. Kalau yang tahu coba komen di bawah deh. Iya, Biar kita dua sudut pandang dan objektif gitu loh obrolannya. demikian. Coba yang lu baca aja deh, Bang Bro. Nanti coba dicariin lagi. Itu kalau kita masuk ke Mabes. Kalau kita masuk ke Mabes itu ada poster besar tentang undang-undang ITE. Paham, cuma maksudnya Paham. kayak tadi angka-angka, gue nggak tahu itu adalah bahasa kias lu nya aja atau memang Nah, kita kan sebenarnya ada aturan. kita pernah Berarti ada nominalnya dong. nominal jumlah orangnya nggak ada. Jadi kami sudah pernah juga berurusan dengan hal yang terkait kayak gini, melaporkan pencemaran nama baik gitu misalnya. Pencemaran nama baik itu kalau andaikan dia memposting, misalnya saya jelek-jelekin nih Mas Dery, tapi cuma posting private di akun IG, nggak di public, Close friend. itu nggak akan diterima sama Mabes Polri bahwa ini pencemaran nama baik. Terus Lah, kalau kemudian, IG, Hah? kalau IG kan iya, ini kan tapi IG-nya kan ada yang public, ada yang, paham. Cuma kan Paham. kadang kan nah yang bola saljunya itu loh. yang berikutnya tuh yang akan kena. Misalnya ke WA Group nih, informasinya. Di WA Group, dia yang posting di WA Group nggak kena. Tapi kalau salah satu dari WA Groupnya itu ada yang posting itu ke sosial media, Oh, orang itunya yang kena. gitu. Oh iya juga sih, bentar deh. Fair juga sih kalau dipikir-pikir ya. Iya. Ini gue bukan pakai bahasa undang-undang dan bahasa legalitas ya teman-teman semua ya. Gue lagi pakai bahasa nalar logika seorang diriansa aja nih. Iya. Ya disclaimer ya. Iya juga ya. Misalnya contoh ada orang stres, keluh kesah di
WhatsApp status gitu. Iya. Terus ini teman gue misalnya, terus gue ngeliatin, Iya. ya Allah, bosnya setega itu ternyata ya. Misalnya ngomong bosnya kan, Iya. ngomongin gitu ya. Gue screenshot tuh, ya kan. Misalnya dia cerita tentang seorang ini, orang ini sering pijet plus misalnya. Contoh, gue screenshot, gue naikin. Oh ternyata gue kenal nih owner perusahaan tempat teman gue kerja nih. Wah dia kedok begini, ternyata nih begini. Ini datanya nih. Misalnya apapun itulah gue keluarin. Gue yang kena ya? Iya. Iya logikanya iya juga ya. Iya dong. Kan gue yang kena karena gue punya misalnya basis followers, gue punya ini, gue punya itu dan lain sebagainya, punya kekuatan, punya power. Gue sebarkan. Lah logikanya kan di negara bebas pendapat ini dia cuma unek-unek, meskipun gue nggak membenarkan caranya lagi gue bahas ya, tapi yang sifatnya publikatif yang gue bahas. Terus dia luapkan di situ, terus tiba-tiba kesebar luasnya sama orang yang punya power, nggak fair juga ya. Kalau dipikir-pikir berarti kan salah dia nih yang ngambil informasi gue disebar luaskan. Dia yang pantas menerima hukumannya. Itu dihukum di Indonesia, tapi dihukum Allah nggak kayak gitu. Oh Walaupun dia pertama cuma 7 orang followers, ya dia nanggung. tapi dia sumber pertama. Nanti yang 7-nya nyebarin kemana-mana, dia dapat terus. Dia. Ini bayangin Mas Andrea nih 3,1 juta sudah melihat, dan dari 3,1 juta itu udah nyebarin entah berapa puluh juta. Hati-hati ntar di akhirat. Langsung sapaan khusus. Khusus. Karena di konten klarifikasi juga kami sampaikan. Yang paling menyedihkan itu nanti, jangan takut-takut nanti pahala sholatnya, puasanya, ibadahnya itu kalah dengan pahala gara-gara cuman ini doang. Untungnya di dia tuh nggak ada kan. Dia juga bukan pemain kuliner, dia juga nggak punya brand fried chicken. Jadi sayang dia kalah banyak juga sih bro. Gimana ya bro? Dapat dosanya. Iya. Mending kalau lu ada saham di nggak sampai ke sana. Gue pinggir jurang banget ya. Mending lu, gue coba objektif nih. Gue nggak lagi belain siapa-siapa guys. Dari tadi gue coba tekan. Justru lu lihat dari sudut pandang objektivitasnya ya. Bukan mending ya. Ini contoh doang lucu-lucuan ya. Lu ada saham di, lu ada saham di masih ada-adanya nih. Tapi gue nggak tahu kalau dibayar ya. Ikan gue nggak tahu. Ya semoga tidak. Masa sih seorang konten kreator dan Insyaallah enggak Muslim juga. Muslim masa iya bisa ditunggangi sih, nggak mungkin lah. Iya. Ya. Jadi udahlah nggak usah ribut-ribut lah. Gue pengennya ini semuanya damai. Iya. Maksud gue semua damai. Coba deh, gue coba di sisi tengah, masih ada waktu, bro. Karena lu nya juga nggak di sini sih bro ya. Maksud gue terlepas dari gue nggak kenal lu juga, tapi maksudnya sama-sama lah. Ini belum akhirnya ditindaklanjuti lebih dalam. Mau nggak? Gue pengen coba menjadi sisi positif yang gue ambil di sini. Ya, ini mau apa enggak pilihan kalian berdua ya. Ada Okta, ada Andrea. Ini mumpung nih. Coba nih, gue coba tengahin. Kan salah satu pahala yang luar biasa, salah satu mendamaikan. Yes, mendamaikan orang yang lagi perang. Gue ngambil sisi itu guys, karena gue juga Muslim, tapi gue nggak tahu ya kalau untuk pedagang jualan agama itu mungkin lu lemparkan ke dia aja. Tapi kalau lu bilang podcaster jualan agama nggak apa-apa, lu lempar ke gue aja. Nah, gue di sini melihat bahwa gue pengen ngambil satu ceruk pahala mendamaikan orang lagi perang. Guys, serius nih guys, gue pengen jadi media yang seperti itu. Gue coba lemparkan pertanyaan seperti ini. Mumpung ada kesempatan, dan kedengarannya egois karena memang gue mau ngincar pahala itu sendiri gitu ya. Yaitu, kalau kalian berdua belum ada upaya lebih jauh di antara masing-masing kalian nih, Okta, Andrea, kenapa kalian gak damai aja sih? Ya, kami sangat ingin berdamai, makanya kami datangin ke sana. Karena satu musuh di akhirat itu akan sangat membahayakan buat kita nantinya, ya kan? Jadi kalau Mas Dery punya dalil mendamaikan, kami juga punya dalil tidak mau punya satupun musuh nanti di akhirat, apalagi sesama saudara Muslim. Jadi kalau kemarin di kontak nanti ada memungkinkan untuk didamaikan dan lain-lain, insya Allah oke, kami siap. Karena kami pun juga tabayun tujuannya untuk damai, nggak mau ribut-ribut. Tapi ada embel-embel nggak? Begitu ada yang mau damai, tapi nanti si A pengennya kamu bikin video klarifikasi, kamu tag ini, nanti si B juga bilang kamu juga bikin video klarifikasi. Itu gimana tuh? Berantem lagi, nggak kelar-kelar deh.
ketika sama-sama datang, Oke. sama-sama di videoin, itu kan sudah mengklarifikasi segalanya. Jadi nggak perlu masing-masing Kalau bikin misalnya video beliau tuh klarifikasi. ada di sini, duduk kita salaman dan kemudian saling maafkan dan lain-lain, sudah mengklarifikasi bahwa memang ada kesalahpahaman di sana, kesalahan data di sana. Dan ini kan dia sudah keras banget hatinya. Kita sudah datang sampaikan data kita dan dia sudah akui itu salah. Dan kemudian ada Mas Hendy yang juga sudah DM dia baik-baik dan mengatakan itu salah, dan buktinya dia bikinin video berikutnya untuk mengklarifikasi itu. Artinya kan kalaupun bukan saya nih yang minta ke dia mengklarifikasi, kan dia sudah menerima dari Mas Hendy dan mengakui kalau dia salah kan. Iya, Dengan ada itu video dia. berikutnya. Udah ada pengakuan, berarti kan sebenarnya udah tahu nih arahnya memang ini Salah. sebenarnya ada kesalahan data apa segala macam, atau mungkin kurang faktual gitu ya. Jadi kalau andai kan antara benar dan salah aja, harusnya dia posting videonya yang Mas Hendy, yang ini langsung dihapus. Gitu kan. Karena kan tetap aja dong, walaupun, tapi kan dia nggak hapus yang 3,1 jutanya ini, padahal dia udah bikin yang kedua. Mas Hendy sudah nyampaikan datanya dan dia sudah mengakui, oh mohon maaf Mas, saya salah, nanti saya bikinin video deh. Gitu dong. Tapi kan kenapa nggak dihapus nih, kan dosanya tetap jalan. Coba cek dulu, siapa tahu udah dihapus. Coba kita buka Bang TikToknya. Bro, siapa tahu Anda jangan suudzon. Siapa tahu sudah diupdate. Iya. Siapa tahu udah dihapus. Coba masuk dulu dong. Coba dulu. Mana? Instagram. TikTok. TikTok apa Instagram sih? TikToknya dia. TikTok ya. Yang mana sih? Dipin lagi jangan-jangan. Hah? Tuh, Yang mana sudah sih? 3,2 juta. Mana sih? Tuh. Kita ngobrol nambah 100.000. Kalau emang ini gue coba objektif ya. Kalau Iya. emang ternyata ini adalah fitnah sih, bro, gue mah ngeri ya. Tapi oke lah, coba lihat 3,2 juta. Coba komen, klik coba. Gue pengen baca komennya. Berapa yang komen? Gue pengen lihat. 1914 komen itu. Oh, sayang lah masa dihapus, bro. Iya itu dia. Sayang. Engagement ya. Ikan gue nggak tahu, kalau lu kan mungkin lu lupa. Siapa tahu lupa password. Mm-mm. Bang Okta, siapa tahu lupa paspor. Bisa jadi. Password. Tuh. Tuh, yang komen 1.900. 1900 Oh, lagi rame sayang. Dihapus. Iya nggak Aldan? Like-nya berapa? 67.000. Yang save berapa? 4.500. Oh sayang. Anda jangan ganggu engagement saya. Ya itu urusannya engagement. Video keduanya juga viral, 1 jutaan kan, yang klarifikasi Baba Raffi tapi muka depannya Jerome. 3 juta tapi depannya Jerome juga tuh kan. Oh, ini ya yang video. Nah dia kan mengklarifikasi bahwa ternyata dia salah dong. Itu ternyata Baba Raffi itu ada 2. Di sini kan dia mengklarifikasi setelah dapat DM dari Mas Hendy. Ini video yang kedua ya? Kedua. Dan bagus juga tuh, 29.000 like, 1.400 komen, ada 1.000 yang save. Nah, tapi disenggolin juga kasih menanti. Tapi udah klarifikasi Jerome Pauline ya? Jerome Pauline ya belum, nggak nyambut. Tapi kalau Jerome Pauline kan di sini kan dia, di sini kan malah dia mengklarifikasi Mas Hendy, tapi jatuhin Mas Hendy juga di sini, kan luar biasa nih orang. Oh paham, karena secara nggak langsung bisnis-bisnis yang di bawahnya Ya itu. Baba Raffi Enterprise Ya. ternyata masalah misalnya. Ya itu yang itu. Jadi dia menggiring bahwa Almas pun juga ternyata di bawah, di bagian ini juga loh, dalam satu ekosistem. Nanti akan sama juga nanti dengan yang brand-brand yang lainnya. Dia masih mengarahkan ke situ lagi. Jadi ini sudah dapat informasi yang benar, sudah ditabayunkan, tapi malah bikin itu yang baru lagi. Oke, kita tunggu aja kali update-nya ya. Ya. Maksudnya dari tadi saya coba obrolan gali kanan kiri depan belakang ya. Lihat teman-teman bisa ambil simpulan sendiri bahwa sebenarnya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi sebenarnya sih gue pengennya kalian damai-damai aja lah. Insya Allah. Jujur ya guys, ini gue buka juga nih. Semakin dewasa, semakin umur bertambah, harusnya kan kita semakin bijak, ya semakin positif, vibes-nya, hidupnya dan lain sebagainya. Contohnya saya pribadi juga mungkin ini tidak terpublikasi ya, jadi sebenarnya nggak ada keren-kerennya amat, tapi mungkin Allah saksinya lah pasti. Yaitu saya juga baru saja menamaikan kedua orang, tapi kayaknya nggak sebesar kalian sih ramenya, tapi rame juga. Yaitu mungkin tuanya saya bertumbuh gitu ya, kayaknya udah males ribut-ribut lah dan lain sebagainya.
Dan itu nikmatnya luar biasa loh guys, terkait dalam hal itu. Siapa itu? Belum lama terjadi peperangan antara Bitcoin zero sum game atau positive game atau negative sum atau positive sum atau apapun itulah. Apa itu zero sum game? Yang untung ngambil dari orang yang rugi. Yang rugi berarti kan ada orang yang untung. Begitu bersebaliknya. Ya kayak mungkin semi-semi judi kali ya. Mungkin loh ya. Nah, akhirnya rame kemarin antara Ferry Irwandi dan Gabriel Ray. Karena Gabriel Ray penganut Bitcoin bukan zero sum game. Ferry saat itu menjelaskan, Ferry Irwandi bilang ya ada zero sum game-nya. Untuk hal yang ini misalnya. Dan seterusnya, lu nonton aja video lengkapnya lah. Rame lah viral. Lagi suasana malam, saya lagi menikmati bersama anak-anak bermain di rumah. Dapat telepon dari Gabriel Ray. Bro, gue pengennya udahlah gak pengen ribut-ribut. Oh, niatnya bagus nih. Gabriel Ray, ya crypto bro gitu kan. Dia yang punya exchange Thrift. Yang gue pakai juga gitu ya untuk beli spot Bitcoin dan lain sebagainya. Di situ akhirnya gue pengennya coba dong damaikan, gue ada upaya pengen berdamai ini apa segala macamnya dia, gue coba chat atau DM misalnya nggak dibalas dan lain sebagainya. Oh gitu ya, iyalah. Pengennya juga kan ada satu poin yang gue ambil adalah tentang mendamaikan seseorang dan gue gak pengen ribut-ribut lah. Oke. Gimana ya? Gue telepon aja dia, langsung gue call. Set, nggak nyampe sedetik. Kenapa bro? Gue lagi berak nih. Ferry Irwandi, keren emang. Orang apa adanya, keren tuh orangnya. Lagi kamar mandi gue nih. Iya, kenapa? Di sini ada Ray juga. Oh, siap. Sebenarnya gimana sih bro begini? Nah, ya nggak usah ceritain lah ya. Sempat dengerin beberapa menit, ada perdebatan kecil, dang dong. Tapi kan begini, tapi bukan apa-apa gitu-gitulah. Tetap aja juga pengennya udahlah damai aja lah, kita nggak pengen ribut-ribut. Berhasil damai. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Emang nikmat ternyata ya hidup tentang tentram, damai gitu ya. Damai ya mereka. Nggak lama kan syuting podcastan itu, janjian syuting podcastnya tuh di kuping gue tuh. Ya udah kita tetap ngobrol nanti di podcast ya, kita bahas yang seru-seru ya, kita edukasi aja ya, pure segala macam, damai. Bener ya, enak ya. Gak ribut-ribut ya. Nah sekarang tinggal yang kedua lagi nih. Kalau gue bisa mendamaikan antara Okta Wirawan dan Andrea, cakep juga nih kayaknya. Alhamdulillah. Gue panen pahala banyak ya. Tapi poinnya ya. Ya. Gimana coba tuh denger kisah tadi tuh? Luar biasa. Memang kalau mendamaikan seseorang besar pahalanya. Amin kan? insyaallah. Dan juga orang pun juga sama. Kalau dia mau damai itu pun juga sama. Dia akan diselamatkan nanti di akhirat karena satu musuh pun juga akan bahaya nantinya kan. Okay. Tapi satu hal, kalaupun didamaikan sekarang bukan berarti kita nggak akan ada masalah nanti ke depannya. Anda dendam maksudnya? Oh enggak, bukan masalah kesananya. Jadi kalau di Islam kan justru kami dengan munculnya fitnah, gibah dan masalah ini semua, kadang kita bersyukur alhamdulillah ala kulli hal. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya kan? Dan memang ujian paling berat kan para nabi. Jadi kami sekarang berpositive thinking. Ini makin banyak nih ujian almas, kami makin yakin almas makin besar nanti insya Allah. Masya Allah. Gitu kan? Tapi justru kalau andekan almas nih damai-damai aja, nggak ada yang bilang almas itu jual agama, nggak difitnah pinjol, nggak difitnah apa-apa tuh macam-macam, nggak ada masalah ini itu, bisa jadi istidroj kan? Jadi sekarang kita bersyukur ya Allah banyak yang masalah ini di almas, kami saya yakin insya Allah. Kami tuh doanya tahu nggak sebelum masalah ini, kami tuh berdoa gini, ya Allah. Kami ingin banget umat Islam ini tuh bersatu nih, gabung, belain kami nih almas karena begitu banyak nih fitnah yang muncul. Ternyata jawaban dari Allah adalah fitnah ini. Awalnya kami merenung tuh diam, sesek tuh hati nih kok kita doanya ini muncul masalah ini. Tapi ternyata setelah beberapa jam kemudian kita liatin komen-komennya, oh ternyata ini jawabannya. Ketika kalau Allah nggak munculkan fitnah ini, mungkin nggak terkumpul tuh orang-orang yang membantu membela kami. Itu dari ribuan komen yang sebelum-sebelumnya. Itu 90% membelain. Akhirnya mereka nganggap, ayo udah kita berada di pihak almas, kita bantuin almas, kita jagain almas. Jangan sampai ada usahanya muslim, pengusaha muslim yang dihancurkan di negara sendiri. Jadi mereka sekarang jadi pembela-pembela kami. Kalau andaikan ada yang negatif-negatif, justru kita nggak perlu gerakin, Allah yang gerakin tuh mereka. Ribuan orang, gimana caranya ngumpulin ribuan orang kalau nggak Allah? Tapi gimana caranya? Ya pasti dikasih masalah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, alhamdulillah. Ngerti. Dan yang kedua, angle-nya juga menarik ya.
Ya, Allah pasti kasih jawaban kan nggak mungkin salah. Ya kan, ada menurut kita benar gitu kan, tapi menurut Allah caranya yang begini loh, sebenarnya kamu nggak benar di situ gitu kan, begitupun sebaliknya. Jadi udah pasti benar Allah loh, udah nggak mungkin lah salah gitu. Tapi artinya mungkin tadinya ada yang orang berpikir bahwa jangan-jangan beneran begitu nih, tapi dengan adanya isu ini dimunculkan oleh Allah gitu kan, ada klarifikasinya, jadi tahu bahwa orang yang tadinya mungkin mendem-mendem aja, mungkin nggak mau mampir, berlaku ke semua brand lah misalnya nggak pengen belanja ini, nggak pengen belanja itu, nggak pengen bertamu ke sini, gara-gara mungkin hatinya kayaknya si Dery begini deh. Mungkin selama ini dugaannya salah, masih dipendam rasanya. Kenapa dia mungkin nggak mau ke sini? Kenapa mungkin dia nggak mau ke situ? Nggak mau diajak nongkrong? Nggak mau beli makanan yang kita tawarkan apa segala macam? Ya kan gitu kan? Hati ini kan keras gitu. Tapi begitu ada seperti ini, akhirnya dia baru tahu bahwa ada tayangan podcast ini. Ada tayangan. Terserah ya. Gue nggak bilang bahwa tayangan ini adalah berarti gue ada di kubu yang mana. Gue coba di tengah dari tadi kok. Jadi memang pola-polanya Allah menolong itu sesuatu yang kita nggak paham. Kayak misalnya contoh yang sekarang lagi viral juga. Ada kiai yang dituntut 25 juta, ya kan? Ada muridnya yang lempar-lemparan sendal, kiainya kena, terus kemudian refleks tempeleng kena 25 juta. Itu kalau andaikan kita lihat, ya Allah, kiai udah ngajarin ngaji, baik, cuma digaji 150.000 sebulan, kok malah dikenain tuntutan 25 juta. Kalau andaikan kita cuma liatin itu doang, berarti kan seolah-olah dalam tanda kutip Allah ini kok nggak sayang nih sama kiai ini. Tapi padahal dia udah mengajarkan agama Allah gitu ibaratnya ya. Nama Allah. Padahal justru sebenarnya itulah jawaban dari doanya Allah. Dengan viralnya itu sekarang bukan hanya masalah 25 juta. Motornya dapat motor baru, dapat hadiah umroh, banyak yang ngasih cash. Jadi satu lagi, dan gue tahu ternyata masih ada kiai yang digaji 150.000 per bulan. Masya Allah. Gue jadi tahu loh. Jadi kan artinya jadi masif nih para mungkin DKM atau mungkin ketua RT setempat atau mungkin wali kota setempat misal gitu ya. Akhirnya jadi melek gitu ya. Melek. Jadi kadang jawaban dari doanya kita itu dikasih ujian. Jadi sekarang buat teman-teman UMKM nih, kalau andaikan sekarang lagi pahit hidupnya, lagi banyak ujiannya, alhamdulillah sebentar lagi kalian akan sukses gitu. Amin ya Rob. Asik juga ternyata ya dapat semuanya. Masya Allah. Sampailah di ujung obrolan, gue pengen tahu yang mungkin tadi gue gemes, sebenarnya pengen minta klarifikasi yang kedua sih sebenarnya. Di luar dari perdoksingan dan pencemaran pencurian data lah. Jadi sebenarnya benarkah Anda menjual agama dalam dagangan Anda? Sebentar, kalau jawabannya cuma tidak lah, gue mau tahu dulu. Apa yang dilakukan oleh Anda setiap harinya? Kan kalau konotasi jualan agama berarti dia menjual Islamnya, tapi tidak pada prakteknya. Betul dong? Gue kemana-mana misalnya pakai sorban, kemana-mana misalnya gue pakai jubah, kemana-mana misalnya gue pakai ayat-ayat Allah, tapi nyatanya misalnya naudzubillah gue masih ke diskotik, gue tidak sholat, ya kan, mencaci maki orang, misalnya begitu. Itu berarti kan jualan agama demi kepentingan tertentu, tapi dia bukan praktisi. Simpelnya gitu. Kalau kami di Almas Fried Chicken, kami bilang gini, setiap kali Anda makan ayam gorengnya, itu sudah didoain sama ulama, kalian pasti akan kaya misalnya. Itu ayam goreng kami, kalau kalian makan, kalian pakai akan sehat, karena sudah didoain dengan agama kami. Itu jualan agama. Jual air minum kami ini udah ada air minum doa nih. Nah gitu ya kan. Tapi yang kami lakukan, gini, kalau dia kan dilihat tuh komen-komennya, kita banyakin screenshot tuh. Justru kita sebenarnya sedih nih, di Indonesia itu kan mayoritas Islam. Tapi banyak yang komen, apa-apa bawa agama sih, apa-apa bawa agama sih. Datang ke rumah Andreas kenapa bawa ustadz sih, apa-apa sedikit-sedikit agama. Sebenarnya yang ngomong itu sendiri ternyata muslim semua. Ini kan sedih dong buat kita. Artinya mungkin banyak orang di Indonesia yang memang dari lahirnya muslim, kalau andaikan dakwah itu hanya di masjid-masjid aja, mereka nggak sampai nih datang ke masjid, karena mungkin mereka harus sibuk kerja dan lain-lain. Makanya dengan hadirnya kita Almas ini, kita datangin ustadznya ke outlet setiap Senin dan setiap Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 7. Bener adanya begitu? Bener, ada 124 outlet, sekarang 124 ustadz. Nanti setiap bulan kita buka 10 outlet, ada ustadz baru lagi. Ustadz-ustadznya lulusan Madinah, S2, S3. Oh, Masya Allah. Ada yang dari Sudan dan lain-lain. Dan mereka itu kita muliakan. Ketika mereka datang ngaji, setiap bulan itu kita kasih 20 kilo beras. Jadi nggak ngambil jatah istirahat mereka karyawan. Ada rewardnya. Kalian ikut ngaji, kalian dapat ilmu agama, kalian dapat beras 20 kilo. Gitu loh. Kita kasih mereka begitu. Kenapa? Karena kami sadar nih, betapa beratnya sebenarnya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah ini kan. Kalau andai kan hanya bersumber dari masjid dan masjid, mereka sudah nggak mau datang ke masjid kan. Belum datang ke masjid, ya udah kita datangin ke tempat kerja. Tapi setelah itu kita paksa.
kamu setelah dengar ini kalian tahu kan bahwa laki-laki itu wajib ke masjid. Jadi kalian sholat subuhnya setoran foto. Kita sekarang punya WA group, setiap subuh itu mereka setoran foto. Per kapan nih, per kasus Andrea ini? Oh sudah lama dari awal. Cuma nanya saya, kirain biar ngumpulin bukti-bukti Tameng, bahwa ya. Anda benar Nah yang gitu. bisa dilihat dong ke belakang. Ini hari ini kan hari Senin nih. Ah. Ada nih mereka lagi habis ngaji. Ada 124 outlet lagi ngaji. Ada lebih hampir 3.000-an orang mengaji tahsin, akhlaknya, adabnya itu diajarin semua. Mulai Tuh, kapan? Ini. Enggak, mulai kapan Ini. program ini? Ini sudah beberapa bulan berjalan. Tuh liatin. Oke. Ternyata benar Almas Fried Chicken jualan agama, bukan cuma jualan ayam goreng. Itu kemarin postingan itu. Oh, lu posting begitu ya? Hooknya begitu. Masya Allah ini juga hampir 1 juta view-nya nih. Tapi ternyata memang inilah Oke. ya kan caranya kita. Makanya dulu ketika pedagang masuk ke ulama-ulama masuk ke setiap negara kan nggak disuruh dakwah mereka, disuruh dagang kan. Yeah. Tijaratan lan tabur, berdaganglah di sana. Tapi nanti dengan perdagangan itu tangan di atas kan. Kayak kami nih sekarang nih, kami punya bisnis tangan di atas. Kamu kalau masih mau kerja di sini, masih mau kami gaji, sholat di masjid, sholat duha 4 rakaat, baca tilawah Quran setiap hari. Kalau nggak sholat sunnah sama puasa sunnah dipecat. Kami cari yang lain penggantinya. Tapi Bahkan kan nggak wajib. nggak wajib memang, Puasa sunnah sama sholat sunnah kan nggak wajib. nggak wajib. Tapi kami wajibkan untuk pendidikan. Jadi dalilnya dalil mendidik mereka, memaksakan mereka sehingga mereka nanti mendapatkan hikmahnya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Bagaimana keluarga yang akhirnya dihidupkan di rumahnya tapi harus dipecat? Akhirnya dia malah jadi mudorot buat keluarganya. Kalau mereka merasakan sholat itu, baca Al-Quran itu, infak pagi itu beban, sesungguhnya dia adalah beban perusahaan kami. Dan beban keluarganya. Beban keluarganya juga. Oh. Sesungguhnya dia beban ya. Jadi ya justru sekarang kita membawa dia ke jalan yang baik karena belum tentu bisa narik mereka ke masjid. Kita tariklah ustadz-ustadznya ke outlet. Kita kemarin ke Jepang itu, kami ada niat memang membuka Almas di Jepang. Kenapa nggak Malaysia, nggak Saudi dulu? Kenapa? Karena kami lihat nih girohnya pertumbuhan Islam di Jepang itu tinggi. Kata ChatGPT. Katanya data, karena dan memang penurunan jumlah penduduknya pun juga minus kan, dari 5 tahun yang lalu minus 0,1, sekarang sudah minus 0,6 penduduk Jepang. Tetapi pertumbuhan Islamnya kan naik. Ya, Nah, ada kan? masjid yang baru dibangun juga tuh. Ya, nah Ya. kami besok kan lagi dalam proses pembangunan masjid juga di Kochi. Nah, kami berharap kita buka Almas, nanti ada murotol di sana, ada dakwah, selain orang dapatin makanan halal, kita bawain orang Islam menikah dengan orang-orang Jepang, akhirnya Islam. Mudah-mudahan nanti ketika kami meninggal dibangkitkan di akhirat nanti kita udah tahu, wah ternyata Jepang udah mayoritas Islam. Masya Allah, itu. Allahu Akbar. Itu Jadi, niatnya luar biasa. niatnya. Semoga Allah mudahkan ya segala niatnya. Makanya Allah kami nggak ke realisasikan. Malaysia dulu, nggak ke Saudi dulu, Jepang yang kita pilih, habis itu mungkin Korea. Oh, Tijaratan lan tabur, gitu. Iya. Jadi memang ya lihatnya mayoritasnya adalah negara-negara non Muslim ya. Benar. Ya kan kayak Jepang kan Dakwah. apa sih dia negara ada nyembah matahari Nyembah gitu-gitu kan. Banyak kan la ilaha, Oh. tiada Tuhan. Tinggal tambahin sedikit, Dikit lagi. dikit tuh. lagi. Aldan siap nanti ke Jepang gitu kan. Masya Tujuannya benar loh, harus benar-benar dakwah, mungkin di sana berbagi, jangan cuma mau ketemu Hidetoshi Nakata. main bola. Kami main bola kemarin di Jepang. Seru Masya banget, Allah. iya. Menang dong. Masya Allah. Siap, udah clear ya. Nanti mungkin detailnya lu tinggal lihat sendiri aja mengenai sebenarnya gue coba objektif sebenarnya apa sih yang digaungkan dengan jualan agama. Apakah dengan kata-kata the taste of Middle East atau mungkin Ada tulisan Arabnya soalnya. tulisan Arabnya apa segala macamnya kan begitu kan. Iya. Nomor 1 ayam Saudi lah apa segala macamnya. Gitu. Oh, itu. Oh, 5%-nya disumbangkan ke Palestina. Iya. Itu kali maksudnya. Bisa jadi. Oh, tapi mana kok gue nggak dikasih ya? Nanti buat gue makan jam 5. Gue pesen aja ntar mah di GoFood atau Ada mungkin banyak. GrabFood. Aman ya. Ada berapa box tadi? Banyak lah ya. Satu orang bisa dapat 2 ya. Di mana? Di sini. Bawa dong ini. Di kantor kasih solusi. Iya dong. Bagus. Muka-muka yang begini didapat gratis. Yo, Hari ini makan tercover. Sama Almas Fried Chicken. Enak banget hidupnya Aldan. Udah di kantor gak ngapa-ngapain. Itu baru fitnah. Itu baru fitnah. Wah, dapat keren. Apa jangan-jangan lupa ya Anda nawarkan ke saya kali, Pak, undang Okta Almas, Pak.
Iya, iya. Lagi rame nih Pan, ngincer almasnya doang paling 2 porsi. Masing-masing anak-anak paling bisa deh. Oke, siap. Siap. Nanti gue pengen tahu detailnya ya. Thank you. Tolong Siap, ya. mudah-mudahan Pokoknya nanti. buat kedepannya, Masya Allah. gue harap juga Andre dan lain sebagainya juga objektif. Nggak cuma gara-gara A, B, C, D, F, G, mungkin ditunggangin A, B, C, D, F, G. Kan gue taunya mereka nggak begitu lah orangnya. Kita pengen damai-damai aja ke depannya. Ya kan? Bismillah. Kita pengen loh. Ada nggak sih media yang pengen mendamaikan begitu? Kita bikin aja kali ya. Maksudnya kayak kasih solusi damai gitu. Oh iya, mantap tuh. Ya kan? Keren kan biasanya kan. Mendamaikan tuh solusi itu. Iya. Biasanya kan bukan kontroversi, kontradiktif ya. Kontradiktif. Biasanya mungkin cuma didebatin rame juga. Gue juga pengennya semua damai. Soalnya jarang ya gue bilang ya. Gue nggak bilang semuanya cuma kita doang ya. Jarang perdamaian itu terjadi. Kenapa? Karena oknum media umumnya tuh biar aman tuh bahasa gue tuh. Karena kalau damai udah Nggak rame lagi. nggak Nggak dapat engagement dong. Wah, media kan padahal kan seru kan kalau ada yang ribut terus-terusan kan. Benar. Tapi gue pengen bukan itu guys. Ada yang lebih banyak yang gue kejar. Nah itu Siap. mungkin terserah lo mau bilang gue jualan agama mungkin terserah. Siap, thank you ya. Nanti kita berkabar lagi ya. Oke, thank you. Kita kasih solusi.